Bulan September tahun 2019 itu ada sebuah gerakan yang dilakukan sama warga negara Amerika Serikat. Gerakan ini atau movement ini dinamakan Raid Day at Area 51 atau Hari H Nyerang Area 51. Kok bisa sih ada gerakan macam kayak gini? Ya bisa dong, soalnya bisa dibilang warga negara Amerika tuh udah kayak lelah, capek sama semua rahasia yang udah terpendam hampir 50 tahun di Area 51 ini. Mulai dari seringnya penampakan kayak UFO atau Unidentified Flying Object atau objek terbang yang nggak dikenali. Terus banyak banget maraknya isu santer kayak Area 51 ini sebagai tempat kontak dengan alien. Lalu tempat Area 51 ini juga sebagai tempat pengembangan drone dan pesawat tempur siluman, bahkan tempat testing dan pengembangan senjata nuklir. Yang diinginkan para pendemo ini sebenarnya cuma transparansi dari pemerintah Amerika Serikat. Sebenarnya kalian tuh ngapain sih di dalam sini? Karena masyarakat udah lelah dan udah capek, frustasi dengan banyaknya teori, asumsi yang beredar tentang Area 51 ini selama 50 tahun lebih lamanya. Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supranatural, kalian ada di channel yang tepat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena durasi video ini cukup panjang loh, jadi aku bagi 3 segmen. Segmen pertama sejarah Area 51, segmen 2 dan 3 tentang insiden yang pernah terjadi. Perang Dingin atau Cold War yang terjadi pada tahun 1947 sampai tahun 1991. Pelakunya Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat diketuai sama mana lagi kalau bukan US, Amerika Serikat. Blok Timur, Uni Soviet, yang sekarang jadi Rusia. Perang Dingin ini bukan berarti perang hadap-hadapan, tembak-tembakan gitu, enggak. Perang Dingin, perang teknologi, perang sains dan iptek. Nah, salah satunya apa? Salah satunya pengembangan di bidang teknologi, aviasi, militer, penerbangan militer. Gini maksudnya, yang tadinya mesin pesawat tempur tuh cuma pakai baling-baling dan mesin piston, berubah jadi ke mesin jet. Yang tadinya perang dogfight, pesawat sama pesawat pakai peluru tradisional gitu, berubah jadi rudal. Yang tadinya ketinggian pesawat tempur tuh cuma bisa 10 km di atas permukaan laut, berubah jadi 30 km di atas permukaan laut. Di mana tempat yang kira-kira cocok buat pengembangan riset teknologi ini? Area 51. Nggak ada orang yang tahu pasti kenapa kok fasilitas ini dikasih nama Area 51. Tapi ada teori terkuat yang bilang kalau Area 51 ini diambil dari nama waktu Perang Dunia Kedua. Tempat ini dijadikan sebagai tempat latihan tembaknya pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat dan tempat testing bom senjata nuklir. Area 51 sendiri itu diresmiin sama Presiden Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat, waktu tahun 1954. Presiden Eisenhower sama menterinya, sama jajaran kabinetnya gitulah, sama DPR juga, berpendapat kita butuh tempat yang jauh dari antah berantah. Sama kayak tempat waktu kita ngetes bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Harus jauh dari mana-mana, jauh dari antah berantah, dan nggak bisa diakses dengan mudah sama siapapun, bahkan sama masyarakat sipil, pastilah. Dan di mana tempat yang cocok itu? Di tengah gurun Nevada. Keputusan ini diambil soalnya waktu itu kegiatan spying, saling memata-matai blok barat sama blok timur US sama Uni Soviet tuh tinggi banget. Makanya dibutuhkan tempat yang super rahasia dan nggak bisa diakses dengan mudah sama siapapun. Dari data yang udah dibuka sama pemerintah Amerika Serikat, apa aja yang udah mereka kembangin di Area 51 ini, salah satunya ada pesawat siluman mata-mata U-2. Pesawat ini dulu dikembangin sama CIA. Pesawat ini dirancang bisa sampai ketinggian 35 km di atas permukaan laut. Terus karena ketinggiannya ini sengaja didesain, karena mereka tahu waktu itu Uni Soviet
rudal sama pesawat tempurnya belum ada yang bisa sampai mencapai ketinggian segitu. Terus ada pesawat SR-71 Blackbird. Pesawat ini pesawat mata-mata siluman yang bisa sampai kecepatannya 3.600 km per jam. Terus ada pesawat juga F-117 Nighthawk, pesawat pembom siluman, sekarang udah pensiun. Terus ada pesawat B-2 Bomber, sekarang masih aktif. B-2 Bomber nih pesawat pembom siluman juga. Nah ini pesawat yang terakhir F-22 Raptor. F-22 Raptor nih pesawat tempur siluman yang cuma Amerika yang punya, Angkatan Udara Amerika aja yang punya. Yang terakhir ada helikopter siluman yang pernah dipakai sama pasukan khusus Amerika Serikat waktu nyerbu ke tempatnya nyergap si Osama Bin Laden tahun 2011 di Pakistan. Dari semua yang udah aku sebutin tuh, itu semua proyek dari pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Angkatan Udara, NASA, dan CIA. Dan pemerintah Amerika Serikat sendiri juga udah komitmen, mereka berjanji gak akan ngejual 1 unit pun pesawat dan helikopter yang udah aku sebutin tadi. Kenapa? Soalnya demi menjaga rahasia teknologinya mereka yang udah mereka kembangin ini. Bahkan mereka gak akan ngejual ke negara yang paling sohib sendiri pun. Mana itu? Inggris. Kan sohib banget tuh. Tapi Amerika gak akan mau. Gak kayak F-16. Hampir semua negara punya. Apalagi negara kita. Bejibun. Kita bisa kok ngakses Google Maps di area 51 nih. Tapi yang bisa kita lihat itu cuma permukaannya aja. Banyak orang yang percaya kalau 90% kegiatan yang asli area 51 itu ada di underground, di bawah tanah. Ini saking rahasianya tempat ini, karena kan mereka nggak mau dimata-matain. Terus ibaratnya dari pengakuan salah satu saksi, kegiatan area 51 yang di underground ini, itu ibaratnya udah kayak kota bawah tanah. Besarnya tuh udah kayak kota, tapi di bawah tanah. Mulai dari berdirinya area 51 ini tahun 1954 sampai tahun 2013 bulan Juli, itu pemerintah Amerika Serikat denial, bantah mulu. Enggak kok, enggak ada apa-apa di tengah gurun Nevada. Padahal semua orang tuh udah tahu di tengah gurun tuh ada fasilitas militer. Sampai akhirnya bulan Agustus tahun 2013, CIA dalam dokumen resminya mengatakan, yes, area 51 tuh emang beneran ada. Iya, yang di tengah gurun Nevada itu area 51. Pada tahun Neil Armstrong kan, yes, manusia pertama yang mendarat di bulan pada tahun 1969. Banyak teori konspirasi yang mengatakan, ini teori konspirasi, yang percaya teori konspirasi loh ya, kalau sebenarnya pendaratan di bulan itu fake, palsu, dan syutingnya tuh di area 51. Karena dalam video itu, waktu si Neil Armstrong ini mendarat, ada banyak kejanggalan. Kayak contohnya, waktu si Neil Armstrong dia nyagakin bendera Amerika ke tanahnya di bulan ini, benderanya itu berkibar. Padahal kan kita tahu, di bulan itu nggak ada atmosfer kayak di bumi. Nggak ada atmosfer berarti nggak ada udara. Nggak ada udara berarti ya nggak ada angin. Dan ditambah juga permukaan bulan tuh banyak yang percaya mirip banget sama permukaan di tengah gurun Nevada area 51 ini. Tapi ya who knows? Kalau emang beneran udah pernah ke bulan, kita sebagai umat manusia harusnya bangga dong. Soalnya dengan ilmu pengetahuan kita, teknologi kita bisa sampai ke bulan. Sejak dibangunnya area 51 ini, banyak penampakan UFO yang disaksikan sama warga kota Rachel. Kota Rachel ini kota kecil, kota peradaban terakhir dekat area 51. Penduduknya cuma sekitar 60 orang. Mungkin kalau di Indonesia setara kecamatan deh ya. Nah, penduduk kota Rachel ini sering banget melihat UFO atau objek terbang yang nggak dikenal. UFO sendiri kalau dianalisa itu bentuknya banyak melanggar hukum fisika. Mulai dari bentuknya, pergerakannya. Bentuknya itu nggak aerodinamis, nggak kayak pesawat pada umumnya. Dan pergerakannya juga banyak melanggar hukum fisika. Loh, melanggar hukum fisika gimana bang? Ntar aku jelasin pelan-pelan.
sabar, dengerin, perhatiin baik-baik ya. Yang aku maksud melanggar hukum fisika gimana. Ini soalnya bahasanya ilmiah banget, science. Kita belajar science dulu. Pada pernah ngeliat petir kan? Pasti pernah lah. Nah, petir yang kita lihat pertama kali nyambar tuh kilatnya dulu. Nggak pakai lama disusul suaranya. Ini karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Pesawat tempur juga gitu. Pesawat tempur zaman sekarang bisa sampai kecepatan suara. Namanya Mach. Mach 1 berarti pesawat itu udah setara dengan kecepatan suara. Mach 2 2 kali lebih cepat daripada suara. Mach 3 3 kali lebih cepat daripada suara. Dan seterusnya kayak gitu. Dan ketika pesawat tempur udah masuk kecepatan Mach atau kecepatan supersonik, pesawat tempur ini bakal ngalamin yang namanya sonic boom. Fenomena sonic boom. Udah gini aja deh, biar pada nggak bingung. Tonton nih, video ini baik-baik, cuplikan video nih. Keren kok. Nah, tuh dia. Contoh sonic boom. Udah pada lihat kan? Sonic boom yang tadi kayak ada gitu-gitu tuh di bagian bodi pesawatnya tuh. Nah, sonic boom ini bisa sangat berbahaya bagi telinga manusia. Manusia bisa tuli. Bahkan kaca rumah pun bisa sampai pecah. Makanya pesawat tempur kalau udah masuk kecepatan Mach atau supersonik, jangan sampai terbang rendah. Tapi enggak dengan UFO. UFO ketika dia sedang hovering atau melayang di udara, dia langsung terbang kecepatan tinggi. Dan nggak meninggalkan suara sedikit pun. Apalagi sonic boom. Nggak ada. Bener-bener, ya udah hening aja gitu. Tanggal 12 Mei 1989, ada seorang jurnalis dari TV KLAS yang bernama George Knapp. Biar gampang kita panggil George aja ya. George ini dia berhasil mendatangkan seorang narasumber yang katanya staff bekerja di area 51. Narasumber ini maunya pakai nama alias dengan nama Dennis. Kita panggil Dennis, nama samarannya. Dennis berjanji bakal nyeritain semuanya ke si George. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam area 51. Semuanya bakal dia ceritain. Tapi ada syaratnya. Si Dennis suaranya harus disamarkan, wajahnya harus digelapin, dan disensor pula. Dennis, George setuju, interview pun dimulai. Dan ini hasil interviewnya. Quote dari Dennis. Sebenarnya ada beberapa. Bentar. Ada 9 piring terbang yang berbentuk seperti disk. Dan semuanya sedang dites dan diuji kelayakan terbang. Waktu ditanya lagi sama si George, apa mungkin teknologi piring terbang ini dikembangin sama pemerintah kita sendiri? Nah, ini dia jawabannya si Dennis. Aku harus baca, ini soal jawabannya ilmiah banget. Susah, ntar ya, aku baca ini. Quote, sama sekali nggak mungkin. Karena daya tenaga yang digunakan, menggunakan reaktor antimateri. Teknologi ini secara teori banyak melanggar hukum fisika dan kimia yang kita ketahui. End quote. Nggak lama atau selang beberapa hari setelah interview ini, si Dennis akhirnya ngebuka identitas aslinya atau nama aslinya. Si Dennis ini ternyata punya nama Robert Bob Lazar. Nah, kenapa dia ngebuka identitas aslinya? Karena yang pertama dia udah pensiun dari area 51. Yang kedua buat jaminan keamanan. Maksudnya kalau misalnya gini, kalau misalnya gue besok mati atau hilang, kalian tahulah apa yang terjadi sama aku. Kira-kira kayak gitu. Nah, si Dennis ini dia di area 51 kerjanya di Site 4 atau lokasi keempat atau S4 kita nyebutnya. Dia sebagai ilmuwan fisika senior di Site 4. Buat gampang cerita, kita pakai aja namanya si Bob ya, Robert Bob Lazar, kita panggil si Bob. Quote lagi dari si Bob. Setelah interview itu kemarin denganmu, hidupku menjadi nggak tenang. Karena aku nggak tahu harus kemana, dan banyak yang mengancam akan membunuhku dan istriku juga.
Bob yang udah terbuka akhirnya all out buat nyeritain semuanya. Bob bercerita kalau di akhir tahun 1980-an, pemerintah Amerika Serikat itu banyak nerapin teknologi pesawat alien ke pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat. Salah satunya ada teknologi yang bernama Identimat. Dan teknologi ini diterapkan di pesawat F-117 Nighthawk. Nggak tahu kayak gimana Identimat. Si Bob juga mengatakan kalau tugas dari mereka ke kita, ke staff S4 atau Site 4, itu harus ngejiplak atau ngeduplikat reaktor yang ada di dalam UFO ini. Sedangkan reaktor yang di dalam UFO ini bahan bakar utamanya itu nggak diketahui saat itu elemennya apa. Akhirnya mereka memutuskan nama elemen ini elemen 115. Elemen 115 nggak ada di tabel periodik kimia. Elemen 115 ini akhirnya berhasil direkayasa sama ilmuwan dari Swedia dan dikembangkan di GSI Helmholtz, Jerman. Dan elemen 115 ini juga dikasih nama Moscovium karena pengembang pertama itu justru dari Uni Soviet. Dan menurut mereka katanya elemen 115 atau Moscovium ini terlalu berat dan terlalu nggak stabil. Si Bob, dia juga ngeklaim cerita kalau dia nggak cuma ngelihat UFO, tapi dia juga ngelihat para krunya, orang-orang atau makhluk yang ngebudiin UFO ini. Bob bercerita waktu itu dia baru pulang kerja, shift kerjanya udah selesai, dia pun packing-packing, dia terus berkemas, jalan, lewatin lorong yang udah sering dia lewatin, mau pulang ke arah rumah dinasnya. Nah, ketika dia lagi jalan di lorong tempat biasa dia kerja ini, dari kejauhan dia ngeliat ada 2 orang Men in Black. Berpakaian ala Men in Black, kacamata hitam, jas hitam, kemeja putih, dasi hitam, celana hitam, sepatu hitam, ya kayak gitu. Si Bob ini ngelihat 2 orang Men in Black ini lagi ngobrol satu sama lain. Ketika Bob udah mulai mendekat, 2 orang Men in Black ini langsung ngelihat bentar ke arah Bob. Habis itu mereka ngalihin pandangan, mereka ngobrol lagi. Si Bob heran, kok tumben ada 2 orang staff Men in Black ini di tempat kerjaku, nggak kayak biasanya. Ketika si Bob udah jalan, dia sadar kalau 2 orang Men in Black ini lagi ngejagain pintu yang dijaga gitu. Pintu ini bentuknya kayak di kapal, jadi tengah pintu itu ada kayak jendelanya gitu. Si Bob ngeliat ke kanan, 2 orang Men in Black ini lagi ngobrol. Si Bob ngeliat ke arah dalam jendela pintu ini, dia ngeliat ada sesosok makhluk yang tingginya cuma sekitar 1,2 meter, kepala besar banget, nggak proporsional sama tubuh bagian bawah, terus kulit berwarna abu-abu, dan pokoknya kayak alien gitu. Dan makhluk ini juga lagi berdiri di antara 2 orang pakai jas putih, kayak jas di laboratorium gitu. Nggak lama setelah itu Bob kayak mulai, apa sih yang sebenarnya aku lihat nih? Bob mulai mendekat ke arah pintu ini, jendela pintu ini. Ketika dia udah mulai mendekat kayak gini, dia langsung ditarik tangannya sama 2 orang Men in Black ini. Dia ditarik, langsung pergi. Kamu nggak seharusnya ngeliat kayak gini. Pergi. Ini bukan urusanmu. Bob pun pergi. Para staff di area 51 juga ngejulukin makhluk ini dengan nama The Kids atau para anak-anak. Memasuki tahun 2018, si Bob udah berulang kali diinterview sama berbagai dari macam media dan jurnalis. Jawabannya selalu sama, selalu konsisten, nggak pernah berubah, sama kayak dia pertama kali diinterview tahun 1989. Intinya tuh si Bob udah lelah, capek, dan pengen move on dari kisah dan pengalaman di area 51, UFO, alien. Yang Bob inginkan hanyalah hidup tenang dan damai bersama keluarganya. Kasihan si Bob. Sedangkan para pendemo yang Raid Day at Area 51 pada bulan September tahun 2019, ya mereka waktu sampai depan gerbang area 51, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma party sendiri sambil bawa spanduk meme-meme gitu.
Dan hasilnya 2 orang ditangkap sama polisi. Soalnya 2 orang ini berusaha masuk ke gerbang utama area 51. Intinya guys, tempat ini tuh emang dirancang, didesain buat tertutup dan super rahasia. Sedangkan para pendemo atau warga negara Amerika tuh cuma pingin transparasi. Jawaban dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Mereka cuma pingin tahu uang pajak yang sering kami bayarkan tiap tahunan itu dikemanain. Kalian buat ngembangin apa? Itu. Di sisi lain, pemerintah Amerika juga, ya nggak bisa. Ini kebijakan negara kita, national security, kebijakan keamanan negara kita. Ya emang kita bikin tempat ini buat super secret project, proyek super rahasia. Sekian guys untuk cerita dalam video kali ini. Guys, kalau kalian suka dalam cerita video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan demikian, kalian telah membantu channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Mysterio at your service. See you in the next video.